Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sopir truk yang tertimbun longsor galian C di Magetan ditemukan tewas. Petugas Damkar Lamongan mengevakuasi jempol tangan balita yang terjepit botol susu. Keluarga panik dan cemas. Ribuan warga Lumajang meriahkan Festival Ketan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita ke berita pertama, korban longsor galian C di Kabupaten Magetan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Minggu siang. Selain itu, tim SAR juga menemukan truk yang ikut tertimbun pasir dan batu. Lokasinya, kalau perlu tembok itu, bro. Rumah sakit lah. Upaya tim SAR, polisi, dan anggota TNI dalam melakukan pencarian korban longsor galian C di lereng Gunung Blego, Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, membuahkan hasil. Korban Suroso, 56 tahun, pengemudi dump truck ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Minggu 28 September 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Usai berhasil diangkat, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman, Magetan. Selain korban, petugas juga berhasil mengevakuasi truk milik Angga Dwi Hanifan, 29 tahun, warga Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Jadi teman-teman yang safety officer itu posisinya meskipun dalam kondisi istirahat siang, tapi yang bersangkutan masih ada di atas untuk proses pengamanan. Kebetulan rekan-rekan safety officer itu melihat adanya tubuh korban yang terlihat. Itu posisi korban seperti apa? Tertindih sepeda motor atau seperti apa? Posisinya tertindih ini tanah longsor ya. Bukan tubuh yang terlihat itu awalnya tangan kaki seperti yang terlihat. Yang terlihat pertama bagian punggung sampai kepala bagian belakang. Posisinya gimana? Tengkurap, Pak? Betul, tengkurap ke pinggiran tebing. Meski korban sudah ditemukan, namun lokasi longsor ditutup sementara, sebab potensi longsor susulan sangat besar sekali. Karena memang di lokasi ini kita lihat sendiri bahwa memang kondisinya masih cukup rawan untuk terjadinya longsor susulan. Dan ini kita antisipasi jangan sampai nanti ada korban lagi, khususnya keselamatan petugas adalah yang utama. Longsor di lokasi penambangan galian C ini terjadi Sabtu 27 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama sopir truk lainnya, Angga Dwi Hanifan, tengah menunggu giliran truknya diisi pasir dan batu. Tiba-tiba tebing setinggi belasan meter longsor. Angga berhasil menyelamatkan diri, namun truknya tertimbun bersama korban. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Suasana panik meliputi keluarga seorang balita di Lamongan. Pasalnya, jari anak terjepit di dalam lubang tutup botol minum susu. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis hingga petugas damkar harus menggunakan gerinda mini untuk menyelamatkan jari si kecil. Tangisan Sansaka Damarjati Widodo, balita berusia 2,5 tahun, memecah malam di Desa Pandegan Ploso, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Rabu malam. Sang balita ini tak berhenti menangis karena jari jempolnya terjebak dalam lubang tutup botol. Orang tua sempat membawa anaknya ke puskesmas, namun petugas medis tetap tak bisa menolong korban. Dalam kepanikan, orang tua sang bayi akhirnya membawa putra mereka ke markas Damkar Lamongan. Petugas tak hanya berhadapan dengan sebuah botol, tapi juga dengan harapan dan ketakutan sebuah keluarga. Dengan sabar dan penuh kehati-hatian, petugas damkar menggunakan gerinda dan tang untuk memotong tutup botol. Orang tua sang bayi yang cemas yang tak berhenti memeluk dan menenangkan anaknya. Setelah 30 menit menegangkan, jari Sansaka yang tersangkut tutup botol akhirnya berhasil dilepas tanpa terluka. Orang tua pun tak kuasa menahan rasa haru dan leganya.
Tutup botol minum, dibuat mainan, dimasukkan di jempol jari. Habis itu tidak bisa dilepas. Itu terbuat dari plastik yang kuat. Jadi di jempolnya tidak bisa lepas. Akhirnya pihak orang tua membawa ke puskesmas terdekat. Ke puskesmas terdekat diarahkan ke Damkar Lamongan. Sekitar pukul 11 malam dibawa ke Damkar Lamongan, langsung dievakuasi sama anggota pemadam kebakaran koordinator wilayah Lamongan. Alhamdulillah dengan menggunakan gerenda akhirnya bisa dilepaskan. Damkar Lamongan Jawa Timur kembali menunjukkan perannya tak hanya dalam penanganan kebakaran, tetapi juga evakuasi non-kebakaran. Sapari Ranu Wijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ribuan warga di Kota Mojokerto serentak menggelar aksi sosial dalam rangka World Clean Up Day 2025. Selain menyatukan masyarakat agar terbiasa hidup bersih dan sehat, gerakan ini sengaja dilakukan untuk membebaskan bumi dari permasalahan sampah. Aksi sosial serentak dilakukan ribuan warga di Kota Mojokerto, Jawa Timur dalam rangka World Clean Up Day 2025. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan dari sampah wilayahnya masing-masing. Salah satunya dilakukan para petani di Kelurahan Beloto. Rumput dan kayu yang menyumbat saluran irigasi ke sawah disingkirkan agar tak menyebabkan banjir saat musim hujan. Sampah-sampah rumah tangga yang menumpuk di sepanjang jalan raya juga diangkat. Selain bau menyengat, keberadaan sampah tersebut mengganggu lalu lintas karena berserakan hingga ke jalan. Kerja bakti apa sih? Membersihkan apa? Sungai ini ya? Apa namanya? Patusan. Ya rumput sama sampah itu. Banjir pasti. Banjir ya? Ya sering sekali lah. Kalau mau musim hujan itu mau tanam. Pasti banjir. Pasti banjir ya? Gerakan sosial sebagai sarana edukasi yang diinisiasi Pemkot Mojokerto ini sengaja digelar untuk menyatukan masyarakat dalam gerakan kebersihan hingga terbiasa hidup bersih dan sehat. Gerakan ini diharapkan bisa membantu membebaskan bumi dari permasalahan sampah. Hari ini ada 2.400 dari pemerintah Kota Mojokerto, TNI, dan unsur organisasi masyarakat, komunitas bergerak bersama-sama di seluruh area publik termasuk di lingkungan-lingkungan pemukiman penduduk. Kita bersih-bersih bareng untuk menjaga supaya Kota Mojokerto lebih asri, lebih nyaman untuk semuanya yang berdomisili di dalamnya. Bersih-bersih lingkungan akan terus dilakukan secara periodik. Kampanye bersih bumi dari sampah ini diharapkan menjadikan Kota Mojokerto bebas dari sampah dan masyarakatnya semakin sadar untuk hidup bersih, sehat, dan bebas dari sampah. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Ribuan warga di Lumajang Sabtu siang tumpah ruah dalam Festival Ketan. Tradisi Gunungan Ketan ini digelar sebagai ungkapan syukur petani atas melimpahnya hasil panen. Festival ini diwarnai dengan arak-arakan gunungan kudapan dari beras ketan, kemudian diperebutkan warga. Seperti apa meriahnya Festival Ketan ini? Berikut liputannya. Antusiasme dan kemeriahan warga di kantor Desa Darungan Yosowilangun, Lumajang ini terjadi saat gunungan kudapan yang terbuat dari beragam olahan beras ketan seperti lepet, rengginang, lemper, hingga onde-onde diperebutkan warga. Tak butuh waktu lama, 15 gunungan olahan ketan yang dipajang di kantor desa langsung ludes.
Selain orang dewasa, para remaja dan anak-anak juga tak mau ketinggalan berebut makanan dari gunungan ketan ini. Meski harus berdesakan, namun warga tetap senang. Dapat banyak ya itu ya? Alhamdulillah ini dapat banyak. Apa aja Bu dapatnya Bu? Ada rengginang, ada kipang, Terus? ada terong. Iya, banyak ya? Ya banyak. Ini rencananya buat apa ntar ini? Nanti nyampe di rumah mau dikasih sama ibu. Oh, buat makan bareng-bareng ya? Festival ketan ini tak hanya jadi ajang syukur dan hiburan bagi para petani. Lebih dari itu, acara ini diharapkan menjadi daya tarik wisata Desa Darungan, sekaligus mengangkat produk unggulan ketan dan mendorong kesejahteraan petani beras ketan di Lumajang. Dari sawah untuk rakyat, begitulah cara petani di Lumajang mensyukuri hasil pertanian yang melimpah. Gunungan untuk gunungan hasil bumi kita dibantu oleh Kapoptan, kelompok tani ada 3 gunungan hasil bumi dan olahan ketan itu dari RT RW atau lembaga sekitar 8. Lainnya itu dari masyarakat. Olahan ketan ini apa mawon Pak? Olahan ketannya itu berupa karena kita itu ya identik dengan ketan itu rengginang, ada yang wingko, ada yang semuanya kita tidak bisa nyebut satu persatu karena olahan ketan itu banyak. Selain gunungan ketan, berbagai hasil bumi seperti buah dan sayur mayur juga diperebutkan, menambah kegembiraan dalam tradisi tahunan yang sudah menjadi warisan budaya petani Lumajang. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.